Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Vanessa Septi, saya dari kelas 10-6. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa sholatu wassalamun ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yakni nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya marilah kita salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang mulia, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana di bulan ini ada keistimewaan dan juga keberkahan, yaitu di bulan ini terdapat puasa. Berbicara dengan puasa, kita harus ingat dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat-sahabat yang mulia, puasa adalah ibadah yang sangat-sangat istimewa, di mana tujuan dari puasa adalah menjadikan manusia yang bertakwa. Lalu di mana ya keistimewaannya puasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap amalan kebaikan akan dilipat gandakan hingga 10 kebaikan dan juga yang semisal hingga 700 kali lipatnya. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sahabat-sahabat yang mulia, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ibadah puasa adalah miliknya Allah dan pahalanya langsung diberikan langsung kepadanya. Maka dari berbagai ibadah, hanya pahala puasa yang langsung diberikan oleh Allah. Jadi dengan ibadah puasa, kita bisa bertemu langsung dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari hadis lanjutan tersebut dijelaskan, liso ini fartahun indi fitrihi wa fartahun inda liqa'i rabbihi. Yang artinya, setiap orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Lalu apa aja sih keistimewaan dari puasa? Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan minum, tapi juga puasa merupakan menahan gimana cara kita menahan emosi, cara kita menahan amarah, dan juga menahan diri. Lalu keistimewaan pertama dari puasa yaitu puasa melatih kesabaran dan mengendalikan diri. Ketika puasa, kita belajar bagaimana cara menahan emosi, menahan lisan, menahan perbuatan, dan juga mengontrol hawa nafsu. Yang mana dari diri kita mendidik menjadi pribadi yang lebih baik, sadar lebih bijak dalam bertindak. Di dalam puasa ini juga bukan hanya kita menahan lapar, pasti kan juga kayak kita sama-sama lapar, kita sama-sama menahan lapar dan juga haus. Tapi yang paling susah yaitu menahan diri. Contohnya menahan amarah, menahan diri dari lisan yang biasanya kita suka marah-marah nih. Jadi kita di bulan puasa ini harus sering mengontrol amarah kita. Yang kedua yaitu puasa meningkatkan ketakwaan. Allah berfirman dari surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah saya bacakan tadi, bahwa tujuan diwajibkannya puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, puasa membantu kita lebih taat, lebih dekat, dan lebih sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Karena kan di bulan puasa kita pasti lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang dimana kita berlomba-lombaan untuk mendapatkan pahala yang lebih.
Dan yang keistimewaan ketiga yaitu pahala puasa sangat istimewa. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa setiap amal kebaikan dilipat gandakan dan puasa adalah untuk Allah. Dan Allah ingin menunjukkan betapa mulianya ibadah puasa di sisinya. Jadi puasa kenapa disebut istimewa? Karena Allah akan melipat gandakan juga pahala kita di dalam bulan puasa ini. Lalu keempat, puasa menumbuhkan rasa empati. Saat kita merasakan lapar dan haus, kita jadi lebih memahami penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan. Dari sinilah tumbuh rasa peduli dan juga rasa keinginan untuk berbagi. Di bulan puasa ini kan kita juga pernah nih dapat materi yang dimana kita pasti diajarkan untuk selalu peduli dan selalu melihat saudara kita yang kurang. Di bulan puasa ini juga agar kita bisa merasakan seperti mereka, betapa kita harus bersyukurnya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pastikan di sini ada yang udah pernah mokel belum nih? Nah, di bulan puasa ini ada yang namanya ketika kita mokel itu atau ketika kita membatalkan puasa tanpa ada alasan tertentu, tanpa ada sakit atau apapun karena hanya lapar, itu dosanya itu sama kayak kita jadi 40 hari puasa kita nggak diterima. Padahal kita puasa itu hanya 30 hari kan ya. Jadi buat apa kita puasa kalau sekalinya mokel 40 hari puasa kita nggak diterima. Jadi lebih baik diusahakan untuk tidak mokel. Oke, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan puasa bukan hanya sebagai rutinitas tahunan, tetapi sebagai momentum memperbaiki diri, memperbaiki sholat kita, memperbanyak membaca Al-Quran, jaga lisan, dan memperbanyak sedekah. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan kesadaran diri bagi masyarakat. Sahabat-sahabat yang mulia, demikianlah itu tadi keistimewaan dari puasa. Semoga kita bisa mendapatkan tujuan dari puasa, yaitu menjadikan manusia yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua mengetahui bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang sebagaimana ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan untuk mencapai derajat takwa. Lalu, apa sebenarnya makna takwa dan bagaimana puasa dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan? Yang pertama, takwa berarti kesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam setiap keadaan. Orang yang bertakwa akan selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa, baik dalam kondisi terang-terangan maupun tersembunyi. Puasa mengajarkan kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah, karena meskipun tidak ada yang melihat, kita tetap menahan diri dari makan dan minum yang demi menjalankan perintahnya. Orang yang bertakwa adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Puasa mengajarkan kita bagaimana rasanya menahan lapar dan dahaga, sehingga menumbuhkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Dari sini, puasa mendorong kita untuk lebih banyak bersedekah dan membantu sesama. Orang yang bertakwa sudah pasti memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap sesama, dan itu adalah bentuk kepatuhan dirinya terhadap Sang Pencipta. Hadirin yang berbahagia, jelas sudah bahwa puasa memiliki makna yang sangat mendalam dalam bentuk ketakwaan. Dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita terus belajar untuk mengontrol diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan merasakan lapar dan haus, kita menjadi lebih peduli terhadap orang lain yang kondisinya tidak seberuntung kita. Dan dengan menjaga ibadah selama Ramadan, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan semoga kita semua dapat menjalankan puasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita memujinya, kita memohon ampunan kepadanya. Dan kita juga berlindung dari keburukan perbuatan-perbuatan kita dan keburukan dari mulut-mulut kita. Dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan disesatkan. Dan barang siapa yang dibuatnya sesat, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang bisa disembah kecuali Allah. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di dalam sunnah beliau. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan hari ke-7 Ramadan 1447 Hijriah. Dan ini adalah sebuah nikmat besar yang perlu kita syukuri. Sebagaimana yang Tuhan firmankan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kalian. Maka selanjutnya kita harus bersyukur. Kita masih dipertemukan dengan Ramadan, hari ke-7, 1 minggu sudah berlalu. Kita bersyukur ada di sini, menghirup, tidak kepanasan. Kita bersyukur ada di aula bersama teman-teman kita. Kita masih sehat, kita masih bisa ada kesempatan untuk duduk manis di aula SMA Hang Tuah Sidoarjo ini. Bicara tentang Ramadan, kita sudah masuk ke hari ke-7. Kita merefleksikan apa saja yang sudah kita lakukan selama 7 hari ini. Apa yang sudah kita lakukan dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita selama 7 hari yang sudah berjalan ini. Kita harus segera memperbaiki karena masih ada 22 hari ke depan untuk menyambut hari yang penuh indah itu, yaitu Idul Fitri. Karena Ramadan yang penuh berkah ini jangan disia-siakan, saudara. Ramadan adalah bulan penuh kebaikan dari Allah, sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Idza jaa Ramadan, ketika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Maksud dari dibukanya pintu-pintu surga adalah kita ini dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Lihat saja dengan bulan-bulan ini. Kita mau terawih, oh ada temennya mau terawih juga, alhamdulillah. Kita mau pada Ramadan, mau belajar bersama guru-guru kita, alhamdulillah ada kesempatan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain, oh maaf tidak bisa, karena ini biasa aja, gak ada istimewanya. Berbeda dengan Ramadan, Anda punya teman yang punya misi yang sama dalam mencapai ridho Allah dan ridho Rasulullah. Ini maksud dari dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Sehingga karena kebaikan-kebaikan kita itu ada, kita jadi sensitif. Aduh, aja meso deh. Aduh, aja ngomong elek ah. Seperti itu. Kita perlu bersyukur masih dipertemukan dengan Ramadan. Kita juga pernah menemukan kabar. Ya, semoga Allah mengampuni orang-orang tersebut, beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Allah maafkan mereka karena tidak dapat menemui Ramadan 1447 Hijriah di tahun ini. Berhubung dengan 22 hari ke depan ini masih ada, saya ada tips sebagai anak SMA dalam menghadapi Ramadan. Jadi inti dari pembahasan saya, diskusi saya hari ini, yaitu kita harus be respect with time. Harus menghargai waktu. Hargai waktu yang hanya 30 hari ini. Ketahuilah saudara-saudara, 7
7 hari saja ini nggak kerasa. Oh wes seminggu rek. Oh wes seminggu mana? Oh mari gini riyoyo. Wes riyoyo. Loh, kita itu harus menghargai waktu. Nah, karena waktu itu adalah milik Allah, kita harus meminta pertolongan kepada Allah dalam mendapatkan keberkahan tersebut. Maka sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 148, maka bersegeralah, berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan, fastabiqul khairat. Ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 148, yang sudah pegang Al-Quran boleh dilihat apalagi terjemahannya, semoga makin bermanfaat Al-Qurannya. Di situ tertulis bahwa berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam mokel. Ya, berlomba-lomba itu apa yang telah Allah ridhoi ini dalam kebaikan, bukan dalam hal-hal lain yang hal-hal yang buruk. Bukankah kehidupan kita ini ya tidak pernah lepas dari yang namanya berlomba-lomba. Kita lihat saja saudara-saudara berangkat pagi kudu disi-disian. Supaya apa? Supaya nggak kena macet. Nah itu saudara-saudara sudah menghadapi perlombaan-perlombaan. Dan masih ada perlombaan-perlombaan lain dalam hidup kita yang tidak hanya berada di jalan raya. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ridha Allah. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunannya. Dan kita juga berlomba-lomba untuk selalu memperbaiki diri kita. Maka dengan berlomba-lomba itu janganlah kita menunda. Jangan nanti saja. Di luar sana itu banyak yang sudah maju duluan, Rek. Bukankah 24 jam kita itu sama aja dengan 24 jamnya Bill Gates? Bukankah juga sama dengan 24 jamnya Imam Bukhari di puasa dulu? Bukankah sama juga dengan 24 jamnya Rasulullah SAW? Maka apa yang membedakan diri kita dengan mereka? Kita ini hanya manusia biasa. Oleh karena kita harus selalu minta tolong kepada Allah untuk meminta keberkahan waktu. Waktu yang berkah itu waktu yang bisa memberikan saudara-saudara berlipat-lipat kebaikan. Sebagaimana arti dari berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Anda melakukan hal satu, oh ini berkah sekali, saya jadi bisa melakukan kebaikan. Contohnya ya saudara itu tidak meso aja satu kali. Astagfirullahaladzim. Tidak meso saja, itu saudara-saudara bisa melipat gandakan kebaikan. Oh saya jadi makin dihargai sama orang-orang, saya jadi makin gak diinjak-injak harga dirinya. Dari itu saja sudah dibuktikan bahwa yang kita lakukan ini berkah. Apalagi waktu yang gratis ini, yang gak perlu bayar 1 jam 50.000, tidak. Anda harus memanfaatkan ini. Lalu bagaimana supaya mendapatkan waktu kebaikan tersebut? Kita kembali kepada firman Allah dalam fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Nah kita kan juga pernah menemukan ya, ada orang 24 jam ngelakuin sesuatu tapi kok nggak ada hasilnya. Nah ini yang disebut dengan mohon maaf, keberkahannya kurang terlihat. Karena sebaiknya kita ini harus selalu berusaha, oh saya melakukan ini supaya berkah. Karena berkah itu enak rasanya. Soalnya dengan keberkahan itu, kembali lagi ke awal, kita makin bisa melakukan banyak kebaikan. Oleh karena itu, maksud dari fastabiqul khairat dalam surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu kita berlomba. Ini ada 4 poin dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, kita berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan. Jadi kita berlomba-lomba. Teman kita sudah belum infak, oh kita berlomba-lomba untuk niat infak. Kita berlomba-lomba dalam infak. Lalu yang kedua, kita berlomba-lomba menyelesaikannya. Contohnya teman kita ini infak, ya mungkin dilama-lamain, oh ini jalan-jalan dulu muter-muter nggak jelas. Kita harus segera menyelesaikan infak tersebut, segera infaknya itu disalurkan. Lalu yang ketiga,
kita berlomba-lomba dalam menjaga kualitas ibadah kita. Nah, di luar sana itu ada yang ya kita tentu saja tidak perlu di luar sana ya. Di sini pasti ada yang merasa bahwa ibadah kita ini ada yang khusyuk, ada yang terkadang mikirnya ke sana, seperti yang dikatakan oleh Pak Yuswanto. Nanti sholat Pak Jile apa ya, Rek ya? Mari kita perbaiki kualitas ibadah kita di Ramadan ini. Semoga Allah memudahkan kita. Bagian terakhir yaitu kita bersegera melakukan ibadah tersebut. Jadi kita bersegera. Oh, kalau aku mau menjaga kualitas sholat saya, ya dan juga tuh ya. Oh, aku tak jogone pas sholat keluru wae. Pas marine salam kok aku salam tak api-api no. Allahus Sami'ul Basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan bukan hanya bersegera saja, tapi kita juga harus untuk menjaga kualitasnya. Bersegera, contohnya saudara-saudara sholat, sudah selesai bersegera, benar bersegera, tapi bersegera menyelesaikan, tapi tidak menjaga kualitasnya. Dan oleh karena itu, untuk menjaga kualitasnya, kita juga harus menjaga niat kita, menjaga apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana caranya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya pun. Lalu yang terakhir saya membawa tips supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita mau waktu yang berkah itu tadi satu tips aja, kita jangan nunda-nunda. Saudara-saudara punya tugas PR di sekolahnya itu jangan ditunda-tunda. Mungkin sudah pengalaman ditunda-tunda, aku akhir-akhirnya bakalan soro. Lalu yang terakhir, belum yang terakhir sih, masih ada. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah, ya Allah yang memiliki kerajaan-kerajaan, tu'til mulka man tasya, yang mendatangkan kekuasaan atas apa yang dia kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan mencabut kekuasaan atas apa yang dia kehendaki, wa tu'izzu man tasya, dan dia memuliakan apa yang sesuai apa yang dia kehendaki, wa tudzillu man tasya, dan dia itu menghinakan sesuai apa yang dia kehendaki. Biyadikal khair, dan di tangannya lah, di kekuasaannya dan di pemerintahan Allah lah semua kebaikan-kebaikan itu ada. Jadi keberkahan itu datang dari Allah. Kita selain manusia yang lemah, penuh dosa, sebaiknya kita langkah pertama untuk mencapai keberkahan waktu tersebut, supaya kita bisa fastabiqul khairat, supaya kita bisa bersegera melakukan kebaikan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, muga-muga Ramadan Ramadan itu dina iki berkah, iso nulungi uripku meneh-meneh, iso nulungi lambeku, iso nulungi sikilku, karena Allah lah yang memiliki segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Engkau semua kekuasaan ada di atasnya. Jadi segala sesuatu itu ada di atas kekuasaan Allah. Maka saudara-saudara, saya membawa hadis satu lagi supaya kita semakin untuk bersegera melakukan kebaikan, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah di dunia ini seperti orang asing. Sebagaimana yang Rasul sabdakan, kita harus jadi orang asing di dunia ini, bukan pribumi, bukan orang asli. Oh, aku asli dunia kok. Loh, saudara-saudara tempatnya di sorga. Maka Ibnu Umar melanjutkan ucapan Nabi tersebut dengan, jika kau di sore hari, jangan menunggu pagi. Jika engkau di pagi hari, jangan menunggu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakit, dan gunakan hidupmu sebelum mati. Semoga Allah menolong kita
memberikan keselamatan di dunia, di keluarga kita, di harta-harta kita, dan di waktu kita tentunya. Allah menjaga kita dari keburukan yang ada di depan kita, keburukan yang ada di belakang kita, keburukan yang ada di kanan kita, keburukan yang ada di kiri kita, keburukan yang ada di atas kita, dan keburukan yang ada di bawah kita. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, Allah memaafkan kesalahan kita semua. Belum tentu yang di depan ini lebih baik daripada yang mendengarkan. Kita sama-sama perbaiki diri untuk mencapai Ramadan 1447 Hijriah. Kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah pribadi yang sholihin, yang selalu memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan singkat ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit mengenai pentingnya memuliakan sholat. Teman-teman, sholat bukan sekedar pengedar kewajiban ataupun rutinitas harian saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa amalan yang pertama kali dihisab atau diperiksa di akhirat nanti adalah amalan sholat kita. Jika amalan seseorang itu baik, maka ia akan selamat. Namun, jika amalan seseorang itu rusak, maka ia akan merugi. Sebagai pelajar, terkadang kita sering menunda sholat dengan alasan kelelahan saat pulang sekolah ataupun tugas yang menumpuk. Namun, yang perlu kita ingat, sholat adalah sumber keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam urusan belajar. Lalu, bagaimana cara untuk memuliakan sholat? Teman-teman, ada 3 cara utama untuk kita memuliakan sholat. Yang pertama yaitu utamakan waktu. Ketika kalian sudah mendengarkan azan berkumandang, maka cepat-cepatlah kalian untuk berwudu dan mengambil alat sholat. Lalu yang kedua yaitu perbaiki kualitas. Dengan cara tidak terburu-buru dalam melakukan gerakan sholat. Sholat yang terburu-buru tidak akan memberikan ketenangan jiwa. Nikmatilah setiap sujud kita, karena disitulah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Lalu yang ketiga yaitu hadirkan niat yang tulus ketika kalian melaksanakan sholat. Karena pada saat sholat kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perlu kita sadari juga bahwa sholat adalah bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah memberikan kita nafas, kesehatan, dan kecerdasan secara gratis tanpa pernah menagih biaya. Apakah pantas jika diperintahkan meluang waktu hanya 10 menit untuk sholat, namun kita merasa berat dan mengeluh? Dan ingatlah, saat kita merasa lelah dengan tugas sekolah atau merasa stres dengan ujian yang sulit, Allah dan sholat justru hadir sebagai tempat istirahat kita yang tenang. Jangan pernah merasa rugi kehilangan waktu sejenak untuk sholat, sebab jika kita mendahulukan panggilan Allah, maka Allah pun mendahulukan urusan kita. Sebagai penutup, marilah kita memprioritaskan sholat kepada hidup kita. Karena sholat bukan sekedar aktivitas sisa waktu luang, dan jadikanlah sajadah sebagai tempat curhat terbaik atas segala kesulitan belajar kita. Saat kita menjaga hak-hak yang telah diberikan Allah, maka Allah akan mempermudah jalan kehidupan kita di masa depan nanti. Semoga kita termasuk dalam hamba-hambanya yang selalu beristiqomah. Pesan saya adalah, jangan pernah mengabaikan
sholat, maka Allah juga tidak akan pernah mengabaikan setiap doa-doa kalian. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.